Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan semoga pembahasan kali ini relate dengan teman-teman yang lagi berpikir bahwa di dalam portofolio kalian butuh emiten core stock yang defensif gitu ya, yang kuat menahan volatilitas. Kenapa? Karena menurut saya kita akan memasuki masa yang cukup volatile di market sendiri. Ada 3 hal dalam pandangan saya. Pertama adalah volatile karena kita sudah mau menjelang rilis full year kinerja gitu ya, laporan keuangan yang akan dirilis biasanya dari Januari, Februari, Maret. Kemudian di masa-masa itu berdekatan dengan pesta demokrasi pemilu ya di Februari 2024, lalu juga suku bunga The Fed yang masih tarik ulur. Jadi saya melihat 3 hal tadi itu kalau dikolaborasikan plus geopolitik gitu ya, itu bisa memberikan warna yang lebih volatile di market. Nah, apa yang bisa kita perbuat? Menurut saya memilih saham core stock dengan tipikal yang defensif adalah salah satu opsi yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi inilah ide dari pembahasan ASI kita kali ini gitu ya, ASII. Dan seperti biasa disclaimer dulu bahwa konten ini sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. So, mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Kenapa ASI yang dipilih? ASII gitu ya. Kalau teman-teman lihat dari struktur ini, kita bisa dengan cepat gitu ya menemukan bahwa ini perusahaan yang sangat terdiversifikasi, sangat solid diversifikasinya gitu ya. Kalau ngomongin otomotif sudah pasti gitu ya, Astra internasional dengan ada Astra-nya sendiri, ada otomotif dari spare part di auto, mereka juga punya alat berat dan pertambangan konstruksi gitu ya. Kita tahu ada United Tractor, ada ACZ Indonesia gitu ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa. Ada juga AALI, ya, Astra Agro Lestari. Mereka juga punya perusahaan-perusahaan lain, ya. Ada Astra Grafia, kalau yang bergerak di bidang teknologi itu ada AGIT-nya gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan yang membuat portofolio bisnis Astra itu begitu kaya, begitu kaya. Perusahaan yang terdiversifikasi seperti ini gitu ya, dengan struktur yang begitu bagus, menurut saya kita bisa mudah menebak bahwa fundamentalnya sangat solid gitu ya. Fundamentalnya sangat solid, beberapa momen yang menghampiri bisa membuat perusahaan ini untung besar. Contoh apa? Kalau misalkan CPO-nya booming, Ali kena. Kalau misalkan sektor otomotifnya booming, auto kena, ASI kena. Kalau misalkan batu bara booming, United Tractor kena. Jadi ini perusahaan yang sudah well diversified gitu ya. Jadi ini membuat fundamental bisnisnya sangat-sangat bagus, dan dia ini ASI adalah perusahaan yang punya sales atau revenue tertinggi di bursa saat ini. 310 triliun expected atau estimasi perkiraan saya di 2023 full year. Kalau teman-teman mempertanyakan emang 310 triliun itu sebesar apa sih? 310 triliun revenue itu setara dengan 10% APBN nasional teman-teman tahun 2023. Jadi ini statistik yang cukup wow gitu ya. Sebuah perusahaan ini mampu revenue-nya itu terhitung 10% dari APBN nasional 2023. Sehingga dengan hal-hal tadi, begitu diversifikasinya perusahaan ini punya 200 total anak perusahaan, menurut saya ini adalah opsi yang cukup ideal, mempertimbangkan harga dan lain-lain yang kita bahas dalam video kali ini untuk masuk ke dalam core stock. Bagaimana dengan performanya di tahun ini? ASI adalah perusahaan yang menurut saya nggak bisa dibilang perusahaan besar lagi. Ini giant teman-teman, gede banget perusahaannya. Dan semakin gede perusahaan, meningkatkan growth itu tidak mudah. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2019, ASI masih bisa mencatatkan CAGR revenue 7,8%. Jadi ini menurut saya statistik yang cukup menarik, bagaimana ASI dengan perusahaan yang sudah sedemikian gede, dia masih bisa naikin terus revenue-nya gitu ya. Dan topangannya apalagi kalau bukan diversifikasi bisnis yang solid ya. ROE trailing 12 month di 16% dengan net profit margin 11%. Jadi kalau kita ngomongin daya saing, portofolio sedemikian kaya, daya saingnya menurut saya tidak ada masalah. Ini perusahaan yang sangat bagus sekali dari sisi fundamental bisnis, menawarkan beragam portofolio di lini bisnisnya masing-masing dan solid gitu ya. Bahkan ketika 2020 mereka jeblok, setahun kemudian mereka sudah bisa langsung, kita bisa katakan recover gitu ya. Recover menyamai kinerja tahun 2019 sebelum akhirnya loncat di 2022 karena recovery dari topangan batu bara dan otomotif. Bagaimana dengan kekuatan finansialnya? Ini juga salah satu faktor yang membuat
ASI itu layak sekali untuk menjadi sebuah core stock ya, core stock emiten yang defensif. Mereka punya total aset 442 triliun dengan cash-nya 50 triliun, artinya sekitar 12%-an cash-nya. Dan jumlah cash inilah yang membuat ekspansi ASI ini tidak terlalu sulit. Dia punya cash yang cukup besar untuk bisa melakukan akuisisi. Dengan DER hanya 0,5 kali atau total liabilitasnya di 1,1 kali, artinya ASI juga punya keuangan yang solid dalam menjaga manajemen utang. Free cash flow 17,8 triliun, dan ini adalah perusahaan yang konsisten membagikan dividen. Ini catatan mengenai rekor dividennya. Dari mulai tahun 2015, kita bisa ngeliat bahwa ASI tidak pernah absen membagikan dividen gitu ya, baik yang full year, kita hitung yang full year aja, yang F tandanya ya, yang full interim dengan interim yang ini gitu ya, kita bisa ngeliat bahwa dividen yang dibayarkan ASI tiap tahunnya itu selalu ada, bahkan di momen pandemi gitu ya. Ini membuktikan bahwa perusahaan ini memang secara cash gitu ya, punya spare yang cukup bagus. Meskipun dividen 10,7% ini bukan sebuah dividen yang wajar. Kenapa? Karena salah satu trigger daripada besarnya dividen ASI dari tahun ini gitu ya, itu karena mereka membagikan hasil jualan dari Bank Permata. Jadi kita tidak bisa expect bahwa ASII akan membagikan dividen yang serupa di tahun itu, di tahun depan gitu ya, atas hasil kerja tahun ini, tapi kita masih bisa berharap 4-6% akan dibagikan. Bagaimana dengan sisi valuasinya? Nah, ini adalah gambar dari min PI-nya dia selama 5 tahun. Dimana kalau kita lihat dari earning-nya, min PI earning ini, kita bisa ngelihat bahwa ASI itu sebenarnya kalau teman-teman tarik mundur lagi pun, dia tuh selalu sideways ya, long term sideways. Nggak jauh-jauh dari 4.000, 4.500 sampai 8.000 sampai 9.000. Ini adalah ASI udah lama banget main di area ini. Jadi kalau sekarang ini di harga 5.500, 5.700, dari min PI ini tuh masih dalam garis merah, artinya garis under value-nya dia. PER 7,5 kali, PBV 1,2 kali, EV to EBITDA 5,6 kali. Jadi ini harga atau valuasi market yang diberikan ke ASI itu menurut saya sangat-sangat fair, dan bahkan bukan fair, sangat-sangat murah untuk perusahaan seperti ASII, di level seperti ASI yang punya portofolio sedemikian banyak, aset sedemikian besar, dengan kinerja yang sangat solid. Keempat pembahasannya kita ngomongin mengenai momentum. Kalau kita bicara momentum ya, ini adalah part yang sedang nggak terlalu menghampiri ASI saat ini, di mana kita tahu bahwa sentimen batubara dan otomotif sudah mulai melambat gitu ya. Apa yang bisa kita expect-kan adalah bahwa momentumnya tertrigger karena faktor kinerja ya 2023 yang menurut saya akan cukup bagus gitu ya. Kinerja yang cukup bagus akan mendorong fair dividend, dan kita tahu bahwa ASI sudah punya track record mengembangkan bisnis jadi lebih besar lagi. Mereka belakangan ini ya, dalam tahun ini tuh mengakuisisi OLX, kemudian mereka juga mengembangkan bank digital melalui Bank Jasa Jakarta, lalu mereka juga mengakuisisi Hotel Mandarin. Jadi secara bisnis, secara lini bisnis, semakin luas bisnis yang di-cover oleh ASI ini gitu ya. Meskipun saat ini momentumnya memang sedang tidak terlalu kuat untuk sahamnya sendiri, tetapi dari si bisnis terus berkelanjutan gitu ya. Itu kalau kita bicara fundamental, menjadikan core stock ya, ini penting. Artinya perusahaan ini makin ke depan akan menghasilkan revenue yang lebih besar lagi. Terakhir, kalau kita bicara faktor manajemen, saya sih nggak ada komplain apa-apa gitu ya terkait ASI ini, karena ini perusahaan yang terus berkembang, reward yang fair kepada investornya berupa dividen 4-6%, mereka punya cash datang dari Permata juga, dividennya makin besar lagi. So ini saya bilang ini fair reward gitu ya. Dan mereka ini perusahaan yang bisnis dan environment sustainability benar-benar diperhatikan. Apa misalnya mereka mulai masuk ke sumber daya yang lebih green, mereka masuk di nikel melalui United Tractor. United Tractor juga mempraktekkan sustainability-nya tadi gitu ya, dengan terus menambah berinvestasi di sumber daya yang lebih hijau. Ini menunjukkan bahwa mereka concern terhadap sustainability environment juga. Buat teman-teman yang ada concern di sini, ini pas banget. Jadi ini
ASI itu buat saya adalah high performance company gitu ya, dari sisi bisnis, lini bisnis yang dimiliki, kinerjanya belakangan tahun ini, dividennya cukup fair. Jadi straightforward saja teman-teman video kali ini mengenai Astra International. Saya yakin teman-teman teman-teman yang sudah lama atau bahkan baru-baru di market gitu ya, cukup ngeh dengan saham ini. Ini saham yang menurut saya sangat solid gitu ya. Di catatan akhir ini saya tambahin satu kata yang saya sebenarnya nggak terlalu suka, yaitu keberuntungan gitu ya. Mereka yang beruntung adalah mereka yang mempersiapkan diri. Nah, ASI ini punya lini bisnis yang sedemikian kaya, sehingga mereka akan sering ketemu keberuntungan gitu teman-teman. Booming batu bara mereka dapat melalui United Tractor. Misalkan nanti booming nikel, mereka juga akan dapat dari United Tractor. Lagi booming CPO, mereka ada AALI gitu ya. Lagi booming otomotif, mereka ada auto, ada ASI-nya penjualan mobilnya sendiri. Lagi booming apa lagi? Pembangunan IKN. Siapa tahu ACS juga main di sana. Jadi ini perusahaan yang secara lini bisnis sering beririsan dengan tren atau positif situation yang sedang terjadi di market itu sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan ASI, jadikan ASI sebagai core stock ya, santai saja, maintain buy. Di bawah 5.500 ini adalah posisi yang bisa dipertimbangkan untuk mulai start akumulasi. Kebetulan kemarin tuh naik cukup tinggi ya, naik 7% apa 6% gitu ya. Nggak usah buru-buru gitu ya, nanti juga mungkin mampir-mampir lagi. Kalau mau beli sekarang, pastiin nanti di harga bawah pun kalian bisa tetap beli. Gimana investasi plannya di ASI gitu ya? Tadi kita udah lihat bahwa ASI ini adalah emiten yang long term sideways ya, 4.000, 8.000, 4.000, 8.000, 9.000, 5.000, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi kita bisa manfaatkan ini gitu ya untuk ambil posisi ketika dia sedang di bawah pakai min PE seperti tadi. Kita bisa tetap hold ketika dia sampai sini. 5.500 itu adalah angka untuk mulai belinya, start belinya 5.500 ke bawah, dan 8.000 adalah wilayah-wilayah mungkin kita ingin exit dulu dari ASI. Atau kita malah ingin tetap hold terus gitu ya, karena kita toh menjadikan ini sebagai core stock. Jadi ini adalah pilihan yang cukup fleksibel buat teman-teman dengan range potensi gain 27-45%. Kalau sampai hit 8.000 di angka 5.500 kita mulai beli itu 45%. Ditambah dividennya 5,5-6% ya, anggaplah 5%. Jadi dengan investasi di ASI, kalau ini plannya berjalan sesuai dengan skenario, kita bisa dapat minimal di 32-50% gitu ya. 1-2 tahun saya rasa sih nggak terlalu ada beban ya. Ini saya buat sebagai emiten yang low risk gitu ya. Low risk. Jadi nggak terlalu ada beban untuk nge-hold emiten seperti ASI. Kalau dapat 50% dalam 2 tahun, setahunnya 25%. 25% itu sudah jauh meninggalkan deposito yang ditawarkan di publik saat ini. So, itu dia teman-teman, straightforward saja, cepat saja video saya kali ini mengenai ASI. Semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang sedang membutuhkan emiten core stock, yang sedang membutuhkan emiten yang defensif untuk mengisi line up portofolio kalian. Mau tanya apa, boleh tulis di kolom komentar, dan feel free juga untuk request saham. Saya sudah beberapa hari ini coba screening gitu ya, belum ketemu request saham yang lain, jadi silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, nanti kita akan buatin di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan sampai ketemu di next video. God bless you guys, bye bye.